Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratu Octavia nih pengen cemilan, tapi bingung mau bikin apa. Jadinya aku beli kulit pangsit, terus beli mie juga. Akhirnya bikin ini deh. Yuk kita langsung aja buat. Di sini aku sudah siapin 3 batang sosis. Aku pakai sosis sapi dan ini yang panjang. Ditambah lagi dengan 2 batang daun bawang, kita iris dadu dan juga kita iris tipis. Selanjutnya di sini aku punya 1 bungkus mie telur. Aku pakai merek yang seperti teman-teman lihat di video. Kita siapin panci beserta air. Kalau airnya sudah mendidih, langsung aja kita masukkan mie-nya. Kita akan masak mie-nya sampai matang ya teman-teman. Untuk waktunya nanti disesuaikan aja. Nah, setelah dirasa mie kuningnya ini matang, sempurna, langsung aja kita angkat dan ini akan kita tiriskan dulu. Setelah itu kita siapin mangkuk bersih dan masukkan mie yang sudah ditiriskan. Selanjutnya ini aku menggunakan spatula dan akan aku potong-potong seperti ini supaya nanti mie-nya tuh tidak terlalu panjang. Kalau dirasa sudah agak terpotong-potong, selanjutnya kita masukkan 3 buah sosis yang sudah dipotong dadu, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis, ini kita pakai bagian hijaunya saja ya. Ditambah lagi dengan 3 buah cabai merah sudah aku iris tipis-tipis. Tambahkan 1 sendok makan saus pedas, 1 sendok makan kecap manis. Nah, untuk pedas dan juga manisnya ini bisa disesuaikan dengan selera. Untuk seasoningnya di sini aku tambahkan 1 sendok makan kaldu bubuk, 1/4 sendok makan garam. Untuk lada bubuk aku pakai 1/4 sendok makan dan juga ada 1/4 sendok makan bawang putih bubuk. Selanjutnya masukkan 1 butir telur, aku pakai yang berukuran agak besar. Dan ini akan kita mix, akan kita campur sampai rata ya teman-teman. Pastikan bumbu-bumbunya juga merata supaya nanti rasanya bisa balance. Nah, di sini aku aduknya sambil agak dicacah-cacah supaya nanti mie-nya tidak terlalu panjang. Kalau sudah tercampur rata semuanya, kita masukkan bahan terakhir yaitu 1 sendok makan tepung tapioka. Dan ini akan kita aduk dulu sampai tercampur rata. Dan pastikan juga teman-teman harus mengoreksi rasanya. Nanti kalau misalnya ada kurang asin atau kurang gurih bisa ditambahkan seasoningnya ya, sesuai dengan selera teman-teman semua. Nah, ini mie-nya sudah jadi. Selanjutnya di sini aku sudah punya kulit pangsit. Kita nggak pakai semua, kita pakai secukupnya aja ya teman-teman. Nah, ini akan kita mulai proses pembuatannya. Ambil 1 lembar kulit pangsit, lalu potong bagian ujungnya seperti yang teman-teman lihat di video. Nah, cara pertama di sini aku memotongnya menggunakan gunting. Jadi nanti di bagian ujung-ujungnya bentuknya seperti ini. Untuk lem perekatnya aku bikin dari 1 sendok makan tepung tapioka dilarutkan dengan air. Setelah itu caranya gampang banget. Kita oleskan lem perekatnya ke semua bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian tinggal dilipat-lipat aja seperti yang teman-teman lihat di video. Insya Allah videonya jelas banget ya teman-teman. Nah, seperti ini bentuk akhirnya, jadi dia membentuk mangkok yang kita buat dari kulit pangsit. Bagus ya teman-teman. Untuk bagian bawahnya seperti ini, jadi dia nggak bocor sama sekali. Aku ulangin sekali lagi dan kali ini aku potongnya pakai pisau. Jadi seperti yang teman-teman lihat di video, kita potong 4 bagian di pinggir-pinggirnya. Selanjutnya kita oleskan lem perekat di sisi-sisinya. Lalu ambil bagian samping, direkatkan ke bagian sampingnya. Seperti yang teman-teman lihat deh, insya Allah ini semua jelas ya. Nah, untuk besar kecilnya, mangkok ini akan berpengaruh pada banyaknya isian mie yang nantinya akan kita letakkan di tengah. Jadi, kalau bisa pastikan ukurannya bisa pas dan pastikan size-nya sama besarnya ya teman-teman. Oke, setelah mangkoknya kita selesai buat, kita letakkan 1,5 sendok makan adonan mie di bagian tengah. Sekali lagi aku bilang, ini isiannya banyaknya itu tergantung dari besarnya mangkok yang kita buat teman-teman. Jadi semakin besar, nanti isinya juga akan semakin banyak. Kurang lebihnya 1 mangkok ini aku isi sekitar 1,5 sendok makan ya. Nah, ini kita isi semuanya, pastikan di dalam mie sudah ada sosisnya, potongan sosisnya juga harus ikut ke bawah ya teman-teman, juga ada potongan cabai dan juga
ada potongan daun bawangnya, jadi komplit dalam satu mangkok. Dan ini dia hasilnya, jadi satu adonan ini aku mendapatkan 28 pieces mie sosis mangkok pakai kulit pangsit. Ini dia hasilnya semuanya, dan langsung aja kita panaskan minyak. Kalau bisa sih panaskan minyaknya banyak ya teman-teman, karena kita akan deep frying ini kulit pangsitnya. Nah, kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan beberapa pieces mie pangsitnya seperti yang teman-teman lihat di video. Nanti dia akan merekah kalau misalnya teman-teman kurang rekat. Jadi merekah itu karena dia kurang lengket ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu semakin cantik juga bentuk dan tampilannya. Ini kita akan masak sampai bagian bawahnya golden brown. Tapi di sini sayangnya minyakku itu kurang tinggi, jadi dia nggak deep frying gitu ya. Nanti akan kita siram-siram bagian atasnya seperti yang teman-teman lihat. Ini nanti tujuannya supaya mie yang di bagian dalam tuh bisa matang secara merata teman-teman. Makanya itulah alasannya kenapa kita harus menggunakan minyak yang banyak. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Oke, ini gorengannya sudah golden brown di bagian bawahnya. Kemudian bisa kita balik supaya nanti bagian atasnya itu juga ikut matang merata ya teman-teman. Kita balik aja pelan-pelan seperti ini supaya kulit pangsitnya ini tidak hancur. Nah, setelah dirasa kedua sisinya sudah matang sempurna, golden brown, warnanya kuning keemasan gitu, sudah cantik, bisa kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, supaya minyak di bagian dalamnya itu turun, jadi waktu diangkat, kita posisikan kulit pangsitnya itu tengkurap seperti ini teman-teman. Jadi nanti minyaknya insya Allah bisa keluar ya yang di bagian dalam. Lalu kita akan lakukan hal yang sama sampai semua kulit pangsitnya yang diisi mie ini selesai digoreng. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya teman-teman. Kulit pangsit isi mie sosis sudah selesai. Dari satu resep ini aku mendapatkan hasil 28 pieces. Hasilnya banyak banget dan itu masih bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit juga, tergantung dari besar kecilnya mangkok pangsit yang teman-teman buat. Nah, ini bisa dijadikan ide jualan, tinggal dikemas menggunakan mika single seperti ini. Tinggal diberikan dengan saus sasetan atau juga bisa diberikan dengan olesan saus dan juga mayones. Dan seperti ini teman-teman hasilnya, kalau dilihat dari dekat hasilnya cantik banget dan kriuk banget bagian luarnya, tetapi di bagian dalamnya lembut seperti ini. Rasanya enak banget, bikin nagih, makan satu aja dijamin gak cukup. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Terima kasih ya udah nonton videoku sampai selesai. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.